Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang paragraf. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu saya, Lutfi Kusuma, NIM 2021010024. Saya, Yoga Pramudian Syahputra, dengan NIM 2021010020. Saya, Kade Oka Mahendra, dengan NIM 2021010007. Nama saya Ramadan Diva Fahreza dengan NIM 2021010022. Saya Indra Aditya dengan NIM 2021010029. Saya April Ian Saputra dengan NIM 2021010010. Saya Baru Putra Pangestu dengan NIM 2021010033. Saya Ajub Mahendra Prakosa dengan NIM 2021010005. Nama saya Anung Nur Yasin, NIM 2021010025. Paragraf merupakan salah satu komponen utama yang wajib ada dalam sebuah karya tulisan utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Sementara itu, Suladi dalam buku penyuluhan paragraf terbitan Kemendikbud merumuskan paragraf sebagai seperangkat kalimat yang saling berhubungan dan secara bersama digunakan untuk menyatakan atau mengembangkan suatu gagasan. Paragraf berperan sebagai miniatur karangan yang berfungsi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara memisahkan suatu topik atau tema dengan topik dan tema lainnya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf narasi. Dalam paragraf jenis ini, penulisan akan menulis suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian, berdasarkan urutan waktunya. Misal, ingin menulis cerita kesuksesan seseorang yang mendapat beasiswa studi exchange ke Inggris. 2. Paragraf eksposisi. Biasanya identik dengan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. 3. Paragraf argumentasi. Kutipan paragraf di atas adalah contoh argumentasi. Biasanya, paragraf argumentasi dapat kita temui pada artikel opini atau teks lomba-lomba debat. Intinya, paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. 4. Paragraf persuasi. Paragraf yang biasanya ditulis untuk membuat orang tergerak melakukan sesuatu atau membeli sesuatu. Misalnya, yang bersikap ajakan untuk berbuat baik. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, menjadi sukarelawan hingga ikut memberikan donasi. Jenis paragraf menurut letak kalimat utama. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf terbagi menjadi 4 jenis, yakni paragraf induktif, deduktif,
generatif, dan campuran. Adapun detail penjelasan dari masing-masing jenis paragraf tersebut adalah sebagai berikut. 1. Paragraf induktif. Sebuah paragraf dikatakan induktif apabila kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Struktur penyusunan paragrafnya diawali dengan memaparkan informasi khusus, lalu diakhiri dengan informasi yang bersifat umum. Paragraf ini terkenal lebih argumentatif sebab mengungkapkan data, fakta, atau kasus terlebih dahulu sebelum mengakhirinya dengan kesimpulan. Tanda kalimat utama dalam paragraf induktif biasanya menggunakan ungkapan penghubung seperti kata "oleh karena itu", "jadi", "dengan demikian", pendeknya, dan sebagainya. 2. Paragraf deduktif. Apabila kalimat utama berada di awal paragraf, maka paragraf tersebut dinamakan deduktif. Susunan paragraf deduktif ini memulai dari informasi bersifat umum di bagian awal, yang kemudian diikuti hal khusus di bagian akhir. Kalimat utama hanya memaparkan persoalan pokok yang diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas untuk menguraikan informasi dari persoalan tersebut. 3. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti kalimat utama yang berisi gagasan pokok dan ditambahkan kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. 4. Paragraf campuran. Pada paragraf campuran, kalimat utama berada di bagian awal dan akhir paragraf. Susunan paragrafnya diawali dengan membahas hal umum, diikuti penjelasan dari hal-hal khusus, dan diakhiri dengan pertanyaan umum yang merupakan pengulangan gagasan utama. Pengulangan gagasan di bagian akhir paragraf merupakan penegasan yang menunjukkan bahwa gagasan di awal paragraf sangatlah penting. Unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. 1. Topik atau gagasan utama. Kamu tahu nggak? Pasti nggak tahu kan? Iya. Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama lainnya jiwa-jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. 2. Kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. 3. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung selanjutnya. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung seperti yang disebutkan di atas. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. 4. Konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intra-kalimat dan konjungsi antar kalimat. Fungsi paragraf. Dapat disimpulkan bahwa fungsi paragraf diantara lain: 1. Untuk mengapresiasikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. 2. Untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. 3. Untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. 4. Untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. 5. Untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. 6.
untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Itulah tadi materi tentang paragraf yang telah disampaikan oleh kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.